selamat datang di LC Podcast, podcastnya milenial. Bersama dengan saya Husna selaku host yang bakal memandu episode kali ini. Nah, sobat milenial, spesial untuk episode pertama di LC Podcast, kita bakal angkat tema yakni mengenal lebih dekat Aparkos, Padi Green Resort. Kali ini sudah kedatangan tamu spesial yakni seorang General Supervisor dari Padi Green Resort langsung nih, yakni Bapak Faisal Mubarak. Langsung aja kita undang Pak Faisal. Selamat sore Pak Faisal. Selamat sore. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, sobat milenial, jadi Pak Faisal ini adalah seorang General Supervisor dari Padi Green Resort dan kita bakal membahas tentang Aparkos nih Pak, Padi Green Resort. Ngomong-ngomong soal Aparkos nih Pak, menurut Bapak, Aparkos itu seperti apa sih Pak? Konsep yang dibangun sejak didirikannya sampai sekarang? Awal dibangunnya ini Aparkos Padi Green Resort itu tahun 2014. Jadi ini Aparkos PGR ini dia beroperasinya itu di tahun 2017. Iya. Nah, konsepnya itu kita buat salah satunya itu ada fasilitasnya. Terus ini biar lain daripada yang lain lah. Oh wow, berarti fasilitas yang menjadi daya tarik tersendiri Betul ya sekali. sobat milenial dari Padi Green Resort ini. Boleh Pak di-spill fasilitasnya apa aja sih yang ngebedain antara Aparkos dengan fasilitas yang ada di kosan-kosan lain? Iya. Fasilitasnya di Aparkos kami ini Padi Green Resort itu diantaranya kolam renang. Wow. Untuk kolam renang bisa ya ada aja di sini penghuni bakatnya kan, hobi silakan. Ada juga sepeda, ada di sini fasilitas food court bisa jalan kan, dari pribadi maupun ada taman baca juga seperti itu. Itu kami konsep kami itu lebih kami di Aparkos Padi. Serta kami punya security juga kan 24 jam. Wow, iya iya. Iya. Ini apa ya? Oke, berarti tujuan dari pengadaan fasilitas ini sebenarnya salah satunya adalah untuk mewadahi bakat dan minat dari penghuninya ya Pak. Yang bisa renang bisa karena ada kolam renangnya juga gitu. Dari segi pendidikan juga didukung dengan pengadaan taman baca misalkan. Wah keren banget ya sobat milenial konsep yang dibangun dari Padi Green Resort ini. Nah pertanyaan selanjutnya nih Pak, kalau visi misi atau tujuan dari didirikannya sendiri Padi Green Resort ini sebenarnya apa sih Pak? Itu visi misinya itu kami bangun Aparkos Padi Green Resort itu ya biar para mahasiswa kan di sini kan apalagi banyak kos-kosan di sini. Biar apalah tuh visi misinya itu kita bangun untuk menarik daya tarik ke para mahasiswa-mahasiswi ataupun yang umum. Dan juga bisa kami juga menarik para penghuni calon-calon penghuni. Oke, baik. Penghuni di Aparkos Padi Green Resort. Oh iya baik Pak. Nah kalau dari segi harganya sendiri kan kalau soal harga ya sobat milenial apalagi nih berada di lingkup kampus Unhas Universitas Hasanuddin gitu. Apakah itu menjadi salah satu pertimbangan kenapa kemudian Aparkos dengar nih katanya Aparkos tuh harganya lebih murah dibanding yang lain. Ya. Benar nggak sih Pak? Ya itu benar dan salah satu tujuan kami juga ya itu tadi saya bilang menarik Penghuni, calon penghuni karena kami juga di sini ada kayak promo ya kan. Kami promo juga kami berjasa pada diambil promo sekian dia dapat nanti fee sekian gitu. Ya inilah bisa saja menambah akupansi lah. Baik. Gitu sih. Oke, berarti memang tujuan yang dari pendirian Aparkos ini sangat baik teman-teman, sangat mulia, bukan cuma mendirikan bangunan, tapi juga mempersiapkan orang-orang yang menghuninya itu merasa nyaman dengan berbagai fasilitas yang ada dan segala macamnya Pak. Nah, kalau Bapak kan sebagai General Supervisor, nah itu tugasnya ngapain nih Pak biasanya? Ini tugas saya itu saya sebenarnya pertama memimpin tim saya bagi itu marketing, staf operasional, security. Cuma saya lebih ke tim ini manajemen lah MJMT. Adapun kalau dari segi non staff security dan sebagainya itu
ini di bawah kendali staf operasional. Oh, ada staf Kita- khususnya juga ya Pak. staf khususnya yang mengendalikan. Saya tinggal memberikan kayak apa, kayak masukan, saran ya. Iya. Lalu saya lempar ke operasional, ke sampaikan ke staf. Oke, oh berarti General Supervisor agak kompleks juga ya, tugas dan tanggung jawabnya cukup berat juga ya Pak, Masya Allah. Nah kalau misalkan ada nih teman-teman yang masih bingung gimana sih cara buat menjadi salah satu penghuni Aparkos, boleh dijelasin Pak? Gimana sih prosedurnya? Apakah kita harus datang langsung ataukah bisa melalui online Oke gitu? ya, untuk para mahasiswa maupun umum di Aparkos kita ini, untuk mau apa ya, calon penghuni yang mau mengkos di Aparkos kami ini, kami punya staf marketing. Di situ staf marketing yang melayani para calon penghuni melalui staf marketing kami. Di situ nanti akan dijelaskan apa saja prosedurnya, apa saja yang marketing butuhkan, begitu. Oke. Kalau soal terkait ini Pak, biasanya kan kalau kita lagi ngekos nih, ada kendala misalkan listriknya padam atau airnya tiba-tiba nggak ngalir. Nah itu biasanya apa? Oke, itu apakah disediain juga maintenance-nya dari pihak Aparkos atau gimana Pak? Ya, kami sediakan kami punya maintenance, Wow. kami punya cleaning service. Kalau punya seperti pertanyaan yang mengenai listrik, kita lihat dulu penerangan listrik apa dulu. Kalau mati lampu, dalam artian Emang keseluruhan pemadaman. oke, kami juga terlibat juga kan, kami punya tanggung jawab ya, pasti kita lain kami juga terlibat gitu. Nah, kalaupun ada kendala secara pribadi, itu biasa juga kami koordinasikan lah, kami terlibat karena kami juga punya tanggung jawab kan, Iya benar. sebagai wujud pelayanan juga lah Wow. penghuni. Benar. Jadi berhubung saya juga, Husna juga tuh sebenarnya salah satu penghuni dari Aparkos ini teman-teman. Jadi kayak saya ngerasain betul bagaimana euforia ketika berada di kosan yang pelayanannya ramah, pelayanannya gercep. Itu tuh berasa kayak ya I'm not alone, karena aku ada mereka gitu yang ngebantuin. Misalkan atau ada pemadaman, kita konfirmasi ini pemadaman keseluruhan atau listrik aku nih yang bermasalah, kayak itu bakal dibantuin juga nih ya Pak. Keren banget, emang pelayanan dari Padi Green Resort tuh luar biasa sih, patut diacunin ya Pak Sobat Milenial. Nah Pak Faisal, apakah ada harapan bagaimana Aparkos kedepannya nanti nih untuk 1-2 tahun ke depan atau mungkin untuk jangka lebih panjang, apa harapannya Pak? Ya, harapan saya sebagai General Supervisor di sini, itu kami berusaha semaksimal mungkin maupun beserta tim saya agar bagaimana ini bisa menaikkan okupansi Aparkos di sini, serta pelayanan lagi, apapun itu pelayanan fasilitas umum, ataupun pelayanan dari segi individu dalam artian penghuni lah, bagaimana cara berinteraksi kepada penghuni, baik itu tanpa terkecuali cara penghuni baru kalau dia menggunakan kamar-kamar kan. Ini harapan kami itu juga, dan semoga juga ini Aparkos PGR bisa juga dapat bersaing kan dengan Aparkos atau kos-kos yang ada di wilayah sini. Oke, di wilayah Makassar ya. Jadi for your information juga Sobat Milenial, Aparkos itu untuk Padi Green Resort sendiri terletak di Jalan Sahabat Raya nomor 4 di lingkup Universitas Hasanuddin. Oh iya Pak, satu lagi yang mau saya tanyain soal Aparkos ini, apakah memang cuma di Makassar aja atau ada atau tersedia di berbagai kota juga ya Pak? Ya, kalau ini kami Aparkos ini Aparkos ini bawa naungan dari SCC. Oke, apa tuh Pak? SCC Investment Corporation. Oke. Nah, itu di bawah naungannya. Dan Aparkos itu sudah ada
4 wilayah, Wow. termasuk Makassar kan itu Makassar, Mhm. Aparkus Padigaran Resort, di Depok, Depok. DYD namanya DYD Dodum, Yes. itu di Bogor, itu Dramaga, sama ini di Bandung kan Jatinangor. Oke. 75 itu sudah 4 wilayah. Wah, Salah ini akan juga ya apa ekspansi lah. Salah mudah-mudahan bisa Bertambah lagi ya. bertambah lagi. Amin. Kita aminkan nih, biar yang ngekos di Makassar sekarang suatu saat mungkin main ke Bandung, main ke Depok, Yang udah ada mau kos-kosan apa-apa sih masih nih ya ada, Pak. masih ada. Iya benar banget Sobat Milenial. Oke, itu mungkin pembahasan kita terkait mengenal lebih dekat tentang Aparkos Padigreen Resort di Makassar gitu ya Pak. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Semoga sehat selalu. Baik Sobat Milenial, itulah tadi episode pertama untuk podcast EOC kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel A Change of Change Channel karena kita bakal update setiap minggunya dengan episode-episode yang gak kalah menariknya dari hari ini. Saya Husna and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.